Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Jaya Rakyat Abadi bersama saya Muhammad Iqbal Evilan Santri dan rekan saya Sangat Ferry Lokasi Tumorang dan juga Viva Nur Sabrina. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami sejak pertemuan ke-14 hingga UAS sekarang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang land canvas, yaitu problem. Banyaknya masyarakat yang belum bisa mendapatkan bahan pokok berkualitas. Kedua, banyak masyarakat yang harus mencari kesana kemari demi mendapatkan bahan pokok berkualitas. Ketiga, banyaknya bisnis kapitalis yang ada di negara ini. Lalu yang terakhir, belum ada bisnis bahan pokok yang aktif karena sekarang itu tergolong pasif. Kenapa saya bilang bisa bilang seperti itu? Karena selalu masyarakat atau selalu penduduk yang mereka butuh, tapi mereka harus berjuang untuk mendapatkan bahan pokok tersebut. Sedangkan kami di sini akan hadir di sini akan menciptakan solusi untuk semua masyarakat di Indonesia, yaitu pertama menciptakan bisnis yang dapat menciptakan bahan pokok berkualitas. Lalu kedua, membuat bisnis yang tergolong atau sejahtera. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pembelian bahan pokok. Nah, kenapa? Karena di sini masyarakat tuh butuh yang namanya pelayanan terbaik, butuh layanan yang menurut mereka itu enak, menurut mereka bisa bekerja sama dengan baik. Lalu yang ketiga adalah unique value proposition. Ini value proposition dari kelompok kami yang pertama itu memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pokok premium. Kedua, menghemat biaya rumah tangga karena memakai sistem pakai dulu baru bayar. Yang ketiga, terjamin atau terpercayanya karena bisnis ini itu bersifat komunitas. Kenapa saya bisa bilang tadi rumah tangga, menghemat biaya rumah tangga? Kenapa? Karena kami memakai sistem pakai dulu baru bayar. Jadi kalau misalnya kami menyetok 5 beras kilogram ke rumah masyarakat itu, rumah bersatu penduduk, dan mereka hanya dipakai 2 kilogram beras saja, berarti mereka hanya membayar 2 itu aja. Jadi walaupun kami menyetor 5 atau kami menyetok 5 buat mereka buat bahan pokoknya satu rumah tangga ini, tapi mereka cuma membayar 2 kilogram aja, tapi nanti kami nyetok lagi 2 lagi. Jadi mereka akan terus-terusan nyetok barang itu, bahan pokok itu. Jadi mereka nggak perlu pusing-pusing lagi kalau misalnya habis kayak gitu. Lalu ada unfair advantage-nya. Unfair advantage yang pertama itu merupakan salah satu bisnis bahan pokok premium terbaik dan termudah. Yang kedua, bisnis ini dapat diakses oleh masyarakat melalui komunitas. Nah, yang tadi komunitas itu dapat dari mana? Komunitas itu bisa juga dapat dari ibu-ibu pengajian, terus ibu-ibu yang senam, terus juga bisa lewat RT RW setempat, atau bisa juga kita melalui door to door. Nah, untuk customer segmennya kemana sih? Customer segmen kita itu yang pertama ada ibu rumah tangga, yang kedua itu mahasiswa yang ngekos, dan juga serta semua masyarakat. Sebenarnya PT Jaya Rakyat Abadi ini tidak bersifat kayak cuma beberapa orang doang, tapi kita bisa umum karena semua butuh yang namanya bahan pokok berkualitas. Siapa sih yang gak makan gitu? Siapa sih yang gak butuh bahan pokok? Pasti semuanya pakai bahan pokok di rumah tangga masing-masing. Jadi kami di sini adalah solusi terbaik sebagai PT Jaya Rakyat Abadi untuk memberi kenyamanan, memberi layanan terbaik untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya yang sempat dulu dengan bentuk komunitas. Pada poin land canvas sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Randri, dan kali ini saya akan menyampaikan mengenai poin exciting alternatif yang dapat kami lakukan sebagai owner atau pendiri, yaitu dengan melalui komunitas atau agen dan toko yang telah bekerja sama pada bisnis kami untuk mencari pelanggan gitu ya, dengan datang bisa dengan door to door kepada calon pelanggan kami untuk memberikan pelayanan langsung. Dan sebelum memberikan pelayanan terkait kebutuhan bahan pokok, kami akan terlebih dahulu menjelaskan konsep bisnis kami agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada pelanggan dengan bisnis kami. Untuk poin selanjutnya adalah key metrics. Yang pertama, jika ingin menjadi mitra kami, Anda bisa mendaftar di web yang telah kami sediakan, isi surat perjanjian dan lain sebagainya, kemudian tanda tangan dan menjalani kontraknya dengan baik. Tidak hanya untuk menjadi mitra ataupun toko dari bisnis kami, tetapi jika ingin menjadi pelanggan juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu isi di web kami sebagai calon pelanggan, isi data diri,
dan lain sebagainya. Kemudian tanda tangani surat kerjasama kepada kami, dan juga yang berisikan tentang apa saja barang yang ingin dibutuhkan, apa saja yang ingin dipesan, dan tentang terkait pembayaran dan juga pendistribusian barang. Selanjutnya, baik pelanggan maupun mitra kami hanya perlu menjalankan sesuai kontrak dengan kami. Nah, selanjutnya adalah high level konsep dari bisnis kami. Yang paling menarik adalah kami ini menyediakan bahan pokok premium berkualitas dengan harga terjangkau, dan yang unik lagi adalah pakai dulu bayar nanti, atau bisa disebut sebagai pay later. Jadi Anda sebagai pelanggan atau mitra dapat merasakan terlebih dahulu barang yang kami distribusikan, barang yang kami stok gitu ya kepada pelanggan maupun mitra kami, kemudian bayar nanti sesuai dengan kesepakatan dalam surat sebelumnya yang telah diisi melalui web kami. Untuk poin selanjutnya adalah channel, atau bagaimana sih caranya supaya orang tuh tahu ada usaha kami. Yang pertama, kami akan mempromosikannya lewat media sosial, dan yang kedua, kami akan mulai mencari pelanggan seperti yang saya katakan sebelumnya melalui komunitas. Bisa Pak RT atau Pak RW, komunitas senam ibu-ibu, atau bisa juga melalui mitra atau agen yang telah bekerja sama dengan bisnis kami. Poin selanjutnya adalah early adopter, yaitu target kami sesungguhnya adalah ibu rumah tangga yang mencari bahan pokok yang berkualitas tinggi namun harganya tetap terjangkau. Saya akan menjelaskan cost structure. Yang pertama yang diperlukan adalah biaya bahan pokok premium. Bahwasanya kami memerlukan uang untuk membeli produksi dari setiap pabrik untuk kami himpun, yaitu barang-barang yang berkualitas terbaik. Yang kedua adalah biaya transportasi, bagaimana kami mendistribusikan barang dari pabrik ke PT Jayakan Rakyat, lalu disebarkan kepada seluruh agen dan diberikan kepada customer. Revenue streams. Di sini kami mendapatkan keuntungan dan pendapatan itu seutuhnya dari customers, dan juga didasari oleh surat perjanjian antara customers dan agent. Agent itu merupakan bagian dari kami, bahwasanya mereka harus mematuhi pembayaran di jenjang waktu yang mereka tentukan sendiri, sehingga para customers mampu menikmati barang premium, dan juga kami mendapatkan pembayaran tepat waktu, sehingga distribusi dan juga bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Itu didasari oleh kepercayaan antara pemilik bisnis dan juga customers. Kita mendapatkan pendapatan dari customers dengan jenjang waktu yang mereka tentukan sendiri. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan product and service. Yang pertama adalah produk berkualitas premium. Bahwasanya barang yang kami hasilkan itu jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan yang di pasaran, dan juga jauh lebih murah dibandingkan dengan supermarket. Yang kedua adalah didapatkan dengan harga yang lebih murah. Kenapa? Karena kami memotong rantai distribusi, sehingga dari pabrik itu langsung ke kami, dan kami akan menyebarkannya kepada para agent, sehingga tidak ada distribusi yang terlalu bengkak biayanya di dalam penyebaran produk. Yang ketiga adalah pakai dulu baru bayar. Ini sangat meringankan kepada para customer kita, bahwasanya mereka bisa menikmati bahan berkualitas premium tanpa harus memberikan uang konten di awal. Yang keempat adalah diantar ke rumah, karena bisnis ini merupakan bisnis komunitas, sehingga para customer itu mereka dihimpun oleh satu orang di dalam lingkungan tersendiri, sehingga mereka tidak perlu lagi ke supermarket atau ke minimarket untuk membeli barang berkualitas premium.
Pada poin sebelumnya di value proposition sudah dijelaskan oleh rekan saya Fieri, dan kali ini saya akan menjelaskan di poin gain creator. Yang pertama, usaha kami ini dipasarkan melalui komunitas, bukan seperti supermarket ataupun minimarket. Dan kami ini jenis usahanya aktif yang mencari pelanggan dan juga mencari mitra untuk bekerja sama dengan kami. Kami tidak seperti supermarket pada umumnya yang pasif hanya menunggu pelanggan yang datang untuk membeli ke toko kami. Selanjutnya, produk kami ini dijual dengan kualitas yang tinggi. Mengapa? Karena kami hanya menjual bahan-bahan pokok premium berkualitas dan juga berfokus pada harga yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, produk kami ini bisa mudah sekali diakses oleh pelanggan maupun mitra kami, bisa melalui online maupun juga offline. Kalau melalui offline, pelanggan kami bisa datang kepada mitra atau agen yang bekerja sama dengan kami. Kalau dengan online, pelanggan atau mitra bisa langsung mendaftar sebagai pelanggan ataupun sebagai mitra pada usaha kami atau bisnis kami ini melalui web yang sudah kami sediakan. Dan perlu diketahui bahwasanya kami ini selalu mendistribusikan kembali bahan pokok setiap 2 minggu sekali. Dan yang terakhir adalah kami ini memfleksibelkan ketika pelanggan ataupun mitra kami yang ingin membayar kepada kami sesuai dengan perjanjian awal. Jadi ketika ada perjanjian awal, kami ini membebaskan kepada pelanggan ataupun mitra kami jika ingin membayar, misalnya pelanggan A menyetujui akan membayar setiap 2 minggu sekali, pelanggan B akan membayar setiap 3 minggu sekali, atau pelanggan C akan membayar setiap 4 minggu sekali. Kami memperbolehkan hal demikian asalkan pelanggan atau mitra kami membayar hal tersebut gitu ya, membayar kerjasamanya dengan kami atau membayar produk yang telah dipesan kepada kami ini sesuai dengan jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Randri. Saya mau menjelaskan tentang value proposition dari PT Jaya Karya Abadi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Fieri dan juga Afifah, yaitu rekan saya. Mereka berdua rekan saya, dan Fieri itu membahas tentang products and service, dan juga Afifah itu membahas tentang gains creator. Dan sekarang saya waktunya untuk membahas brand reverse. Yang pertama itu, dari brand reverse itu adalah produk tidak dapat ditemukan di tempat lain. Karena apa? Karena kita ini masih bisnis baru, bisnis plan baru yang belum pernah diadakan di Indonesia gitu kan. Benar-benar bisnis plan terbaru kami. Lalu ada harga berubah sewaktu-waktu. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya di rumah tangga itu cuma membayar 2 kg atau mereka cuma makan 3 kg dari yang misalnya kita kasih 5 kg. Oh, mereka cuma bayar 3 kg pada bulan ini. Oke, mereka cuma bayar 3 kg itu, tapi pas bulan kedepannya mereka tiba-tiba 4 kg atau 5 kg, kita tidak tahu. Jadi benar-benar itu harga berubah sewaktu-waktu. Lalu yang ketiga ada berkualitas premium, cenderung mahal gitu. Tapi apa? Karena di sini kan masyarakat butuh gitu ya, namanya kualitas premium. Kan jarang juga kan sekarang, bahkan tidak ada lagi gitu dari market kapitalis juga kan, karena banyak, jadinya mereka harus mencari kualitas yang terbaik kayak gitu. Sini saya akan menjelaskan tentang gains. Yang pertama, kemasan beras 2 kg. Kemasan beras 2 kg itu sangat ringan dan enteng untuk diangkat, sehingga para customer tidak perlu melakukan yang namanya tenaga berlebih untuk mengangkut setiap produk yang kami hasilkan. Yang kedua adalah kemasan setiap produk menarik. Bahwasanya tidak menutup kemungkinan pada era saat ini kemasan merupakan sebuah representasi dari produk kami berkualitas premium, maka kemasan kami juga harus berkualitas premium. Yang ketiga adalah pasokan barang aman, karena barang-barang yang kami hasilkan dihimpun dari pabrik, bahwa kami dapat meyakinkan setiap customers bahwa pasokan barang kami itu tersedia selalu. Yang keempat adalah pakai dulu baru bayar, bahwasanya kami memberikan keringanan kepada setiap customer untuk mereka bisa menikmati kualitas bahan pokok premium tanpa harus memberikan uang kontan di awal. Yang kelima adalah pengantaran barang yang tepat waktu. Di sini kami memberikan schedule kepada setiap customer melalui agent
kapan mereka barang itu diperlukan. 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, kita antarkan sesuai waktu yang tertentu, sehingga setiap customer tidak perlu ke supermarket ataupun minimarket untuk bisa mendapatkan barang dari kami. Nah, untuk gains tadi udah dijelasin sama Ferry Lukas Situmorang nih, partner saya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan ke customer jobs-nya. Customer jobs-nya itu ada ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pekerja dari rumah, atau juga bisa Untuk poin sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Randri, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin pains. Yang pertama, kemasan beras kurang dari 2 kg. Yang dimaksudkan adalah kami tidak mendistribusikan beras kepada pelanggan atau mitra kami kurang dari 2 kg. Dan selanjutnya adalah kami menyadari bahwasanya kemasan atau packaging yang kami sampaikan, yang kami berikan gitu ya kepada pelanggan ataupun mitra kami kurang menarik. Dan poin selanjutnya adalah keterlambatan pembayaran. Tentu kita mengetahui bahwasanya ketika pelanggan ataupun mitra kami telat membayar gitu ya kepada kami atau melewati MOU yang telah kami sepakati sebelumnya, maka akan berpengaruh juga kepada keterlambatan pemasokan ulang yang setiap 2 minggu sekali itu, dan juga keterlambatan dalam hal pengantaran kepada pelanggan ataupun kepada mitra yang telah bekerja sama kepada kami.